Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yaitu akan membahas mengenai chapter 8 tentang keterampilan untuk membangun kredibilitas pribadi dan mempengaruhi orang lain. Nah, untuk anggota sendiri kami terdiri dari yang pertama Kurnia Prasyanti dengan NPM 2011011039. Dan kedua yaitu Anissa Safitri dengan NPM 2011011079. Dan terakhir saya sendiri Ilham Novriadi Nurtanio dengan NPM 1811011099. Nah, untuk materi pertama sendiri akan disampaikan saya sendiri, yaitu mengenai apa itu kredibilitas. Nah, jadi kredibilitas itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan pada orang lain. Nah, secara singkatnya itu, kredibilitas juga merupakan kemampuan untuk menciptakan rasa kepercayaan, atau bisa juga mengenai kinerja seseorang yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Nah, pemimpin dengan tingkat kredibilitas yang tinggi dipandang dapat dipercaya. Mereka memiliki perasaan yang kuat tentang benar dan salah, membela apa yang mereka yakini, melindungi informasi rahasia, mendorong diskusi etis tentang masalah bisnis atau pekerjaan, dan menindaklanjuti dengan komitmen. Selanjutnya yaitu mengenai komponen kredibilitas. Nah, yang pertama itu mengenai keahlian membangun. Nah, jadi keahlian membangun ini berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda di ketiga bidang ini. Untuk membangun kompetensi teknis, praktisi kepemimpinan harus menentukan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada keseluruhan misi perusahaan atau organisasi. Nah, menjadi ahli dalam pekerjaan tersebut melalui pelatihan formal atau mengajar orang lain, dan mencari peluang untuk memperluas keahlian teknis mereka. Nah, selanjutnya itu mengenai membangun kepercayaan. Nah, di sini maksudnya itu yang dapat dipecah menjadi mengklarifikasi dan mengomunikasikan nilai-nilai Anda dan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam banyak hal, kepemimpinan adalah latihan moral. Nah, misalnya itu, satu perbedaan utama antara pemimpin karismatik dan transformasional adalah bahwa yang terakhir mendasarkan visi mereka pada nilai-nilai mereka sendiri dan pengikut mereka, sedangkan yang pertama mendasarkan visi mereka pada kebutuhan egois mereka sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai komunikasi. Nah, jadi di sini komunikasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi dengan probabilitas tinggi bahwa pesan yang dimaksud diteruskan dari pengirim ke penerimanya. Nah, studi juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik mengomunikasikan perasaan dan ide secara aktif, meminta ide-ide baru dari orang lain, dan secara efektif juga mengartikulasikan argumen, mendukung posisi, dan membujuk orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa cara berbeda di mana para pemimpin dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Nah, pertama itu mengenai ketahui apa tujuan Anda. Nah, jadi maksudnya itu dengan mengetahui tujuan, seorang pemimpin atau pengikut dapat memutuskan dengan lebih baik apakah akan berkomunikasi secara publik atau pribadi, secara lisan atau tertulis, dan sebagainya. Keputusan ini juga mungkin tampak sepele, tapi seringkali isi spesifik dari sebuah pesan akan ditingkatkan atau dikurangi dengan bagaimana dan di mana pesan itu dikomunikasikan. Nah, yang kedua yaitu mengenai pilih konteks dan media yang tepat. Nah, maksudnya itu ada aturan praktis yang mengatakan bahwa para pemimpin harus memuji pengikut di depan umum dan menghukum mereka secara pribadi. Nah, ini menunjukkan pentingnya memilih pengaturan fisik dan sosial yang akan meningkatkan efektivitas komunikasi apapun. Jika pemimpin memiliki kantor, misalnya, berapa banyak komunikasi dengan bawahan yang harus dilakukan di kantornya, dan berapa banyak juga di tempat kerja bawahannya. Selanjutnya mengenai kirim sinyal
jelas. Nah, di sini maksudnya itu pemimpin dan pengikut dapat meningkatkan kejelasan komunikasi mereka dalam beberapa cara. Nah, yang pertama itu sangat membantu untuk memperhatikan tingkat keahlian, nilai, pengalaman, dan harapan orang lain, dan bagaimana karakteristik ini mempengaruhi mereka. Cara lain untuk mengklarifikasi pesan adalah dengan membuat kerangka acuan umum untuk pengikut sebelum mengomunikasikan pesannya. Nah, selanjutnya yaitu secara aktif memastikan bahwa orang lain memahami pesannya. Nah, di sini maksudnya itu pemimpin dan pengikut dapat memastikan bahwa orang lain memahami pesan mereka dengan memperhatikan komunikasi dua arah dan dengan memperhatikan juga tanggapan emosional orang lain. Nah, pemimpin dan pengikut yang efektif cenderung untuk secara aktif terlibat dalam komunikasi dua arah. Pemimpin melakukannya dengan banyak cara, yaitu dengan mencari umpan balik atau feedback, dengan berbaur di area kerja masing-masing, dan dalam kasus para pemimpin, dengan tulus untuk memiliki kebijakan pintu terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang mendengarkan. Nah, mendengarkan itu mungkin tampak seperti respon otomatis terhadap hal-hal yang dikatakan, bukan sesuatu yang perlu ditingkatkan. Namun, pendengar terbaik adalah pendengar aktif. Jadi, pendengar itu ada aktif dan pasif. Nah, dalam mendengarkan pasif, seseorang mungkin berbicara, tetapi penerimanya tidak fokus pada pemahaman pembicara, dan si penerima juga mungkin merasa bosan dengan penyampaian dari pembicara. Nah, sedangkan mendengarkan secara aktif itu adalah cara untuk menunjukkan secara nyata bahwa kita menghormati orang lain, terutama untuk orang-orang yang memiliki skor pemantauan diri yang tinggi. Mereka seringkali dapat merasakan ketika orang lain sedang tidak benar-benar memperhatikan apa yang mereka katakan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada 4 cara untuk meningkatkan keterampilan mendengar secara aktif. Jadi yang pertama itu ada tunjukkan secara nonverbal bahwa Anda mendengarkan. Jadi orang-orang yang mendengarkan secara aktif itu melakukan kontak mata dengan pembicaranya dan tidak melakukan hal-hal lain seperti mencoret-coret, menembakkan karet gelang atau melihat ke arah lain, karena mereka menunjukkan bahwa mereka tuh benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Yang kedua itu menafsirkan pesan pengirim secara aktif. Nah, inti dari mendengarkan secara aktif adalah mencoba memahami apa yang dimaksud pengirim. Jadi tidaklah cukup hanya menjadi tape recorder manusia yang sempurna, kita juga harus mencari makna di balik kata-kata dari orang lain. Nah, untuk secara aktif menafsirkan apa yang dikatakan pengirim adalah dengan memparafrase pesan dari pengirim tersebut, yaitu dengan memasukkan pemikiran pembicara ke dalam kata-kata mereka sendiri. Jadi para pemimpin dapat lebih memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami apa yang dikatakan pengikut mereka dan juga sebaliknya. Yang ketiga, selanjutnya, yaitu perhatikan perilaku nonverbal pengirim. Nah, di sini memperhatikan perilaku nonverbal pengirim itu termasuk dalam memparafrasekan pesan pengirim dan menjadi cerdik dalam menangkap sinyal nonverbal pengirim. Dan sebagian besar makna sosial dalam pesan disampaikan secara nonverbal. Dan ketika sinyal verbal dan nonverbal bertentangan, orang sering cenderung mempercayai sinyal nonverbal. Jadi kebanyakan orang bisa memahami pesan itu dengan body language yang ditunjukkan dari si pengirim pesan. Nah, yang keempat itu menghindari menjadi defensif. Nah, para pemimpin dapat mengurangi sikap defensif mereka ketika mendengarkan keluhan dengan mencoba menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Nah, pemimpin memiliki keuntungan jika mereka dapat berempati dengan bagaimana mereka dan kebijakan mereka dilihat oleh orang lain. Jadi, pemimpin dapat mengubah perilaku dan kebijakan mereka
dengan lebih baik jika mereka tahu bagaimana orang lain memandang mereka. Nah, para pemimpin perlu menghindari godaan untuk menjelaskan bagaimana orang lain itu salah, dan sebaliknya harus mencoba memahami bagaimana dia memandang sesuatu. Selanjutnya ada ketegasan. Nah, banyak individu yang menunjukkan perilaku asertif mampu membela hak mereka sendiri atau hak kelompok mereka dengan cara yang juga mengakui hak kebersamaan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi seperti keterampilan yang sudah dibahas tadi, keterampilan asertif itu memiliki komponen pengetahuan, perilaku, dan evaluatif. Nah, komponen pengetahuan dari keterampilan ketegasan ini sendiri menyangkut mengetahui di mana dan kapan tidak berperilaku asertif. Jadi cara terbaik untuk memahami ketegasan adalah membedakannya dari dua gaya lain yang dimiliki orang untuk menghadapi suatu konflik, yaitu persetujuan dan agresi. Persetujuan adalah menghindari konflik antar pribadi sepenuhnya, baik dengan menyerah atau dengan mengungkapkan kebutuhan kita dengan cara meminta maaf dan tidak menonjolkan diri. Selanjutnya ada tips berperilaku lebih asertif. Nah, di sini ada 5 tips. Tips yang pertama itu gunakan pernyataan saya. Jadi salah satu cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan kata ganti orang pertama saat kita berbicara. Jadi kata gantinya itu dengan kata saya. Terus yang kedua, bicaralah untuk apa yang Anda butuhkan. Jadi tidak seorang pun memiliki semua keterampilan, pengetahuan, waktu, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan semua tugas yang diberikan kepada kelompok mereka. Dan hampir setiap orang perlu meminta bantuan atasan, rekan kerja, atau bawahan pada suatu waktu. Baik pemimpin yang efektif maupun pengikut yang efektif meminta bantuan dari orang lain ketika mereka membutuhkannya. Jadi cukup berbicara dengan efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan nantinya. Yang ketiga itu belajar mengatakan tidak. Jadi orang yang tidak bisa mengatakan tidak seringkali menumpuk reservoir emosi negatif seperti yang terkait dengan perasaan dimanfaatkan. Nah, jadi belajar mengatakan tidak adalah contoh yang baik dari peran yang dimainkan oleh self-talk dalam ketegasan kita. Yang keempat itu pantau dialog batin. Nah, sebagian besar dari kita berbicara kepada diri sendiri. Meskipun tidak dengan suara keras, pembicaraan diri sendiri itu wajar dan umum. Dan meskipun tidak semua orang menyadari seberapa hal itu terjadi atau seberapa kuat pengaruhnya terhadap perilaku. Orang yang asertif memiliki self-talk yang positif dan meneguhkan. Dan orang yang tidak asertif memiliki self-talk yang negatif, ragu-ragu dan bertanya-tanya. Dan tips yang terakhir itu jadilah persisten. Dan individu yang asertif berpegang teguh pada senjata mereka tanpa menjadi jengkel, marah, atau keras. Nah, mereka terus-menerus mencari tujuan mereka, bahkan saat menghadapi alasan ataupun keberatan dari orang lain. Selanjutnya itu membahas mengenai melakukan rapat. Nah, jadi rapat ini adalah fakta dari kehidupan organisasi. Rapat yang terencana dengan baik dan dipimpin dengan baik adalah mekanisme yang berharga untuk mencapai tujuan yang beragam dan merupakan cara penting untuk bertukar informasi dan menjaga alur komunikasi terbuka di dalam dan di antara kelompok kerja atau organisasi sukarelawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan 7 kiat bermanfaat untuk menjalankan rapat. Yang pertama, tentukan apakah itu diperlukan. Biasanya, rapat dijadwalkan secara rutin dan juga fleksibel tergantung keadaan. Lebih baik untuk penentuan rapat dapat diminta pendapat dari staf dan anggota lain. Yang kedua, ada daftar tujuan. Setelah memutuskan bahwa pertemuan diperlukan, maka harus buat daftar tujuan untuk rapat dan kembangkan rencana untuk mencapainya secara tertib. Prioritaskan apa yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Yang ketiga, tetap pada agenda. Meskipun harus berusaha untuk menjaga suasana yang kooperatif dan nyaman dalam pertemuan, lebih baik berbuat salah di sisi terorganisir dan bisnis daripada menjadi longgar.
Jika item cukup penting untuk dimasukkan ke dalam agenda, mereka cukup penting untuk hadir dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, sediakan materi terkait di muka. Selain memiliki agenda, pertemuan seringkali lebih efektif jika pemimpin juga memberikan peserta lain laporan terkait atau materi pendukung jauh sebelumnya. Yang kelima, buat nyaman. Cara lain untuk memaksimalkan manfaat rapat adalah dengan pilih waktu dan tempat senyaman mungkin untuk semua peserta rapat. Yang keenam, mendorong partisipasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi. Setiap orang dalam rapat harus memiliki kesempatan untuk didengar dan harus merasakan kepemilikan atas hasil rapat. Yang ketujuh, menyimpan catatan. Catat keputusan dan tindakan yang akan diambil, termasuk siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukannya dan kapan itu seharusnya dicapai. Catatan tersebut juga berguna untuk mempersiapkan agenda pertemuan di masa depan. Yang selanjutnya ada manajemen stres. Pemimpin dapat membantu pengikut mengatasi stres dan biasanya akan memberi mereka waktu istirahat, mencoba mengurangi beban kerja mereka, atau mengambil tindakan lain untuk membantu pengikut mengatasinya. Stres dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja, tergantung pada situasinya. Terlalu banyak stres dapat merugikan individu dan organisasi yang mencakup penurunan kesehatan dan kesejahteraan emosional, penurunan kinerja pekerjaan, dan penurunan efektivitas organisasi. Berikut ini cara manajemen stres yang efektif. Yang pertama ada pantau tingkat stres diri sendiri dan pengikut. Salah satu langkah terpenting dalam mengelola stres adalah memantau tingkat stres Anda sendiri dan pengikut. Meskipun ini tampak mudah, tetapi paradoks tentang stres adalah bahwa stres seringkali memakan korban tanpa kesadaran seseorang. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang menyebabkan stres. Tampaknya pada awalnya bahwa penyebab stres akan selalu jelas, tetapi itu tidak benar. Terkadang masalahnya cukup jelas meskipun solusinya tidak. Namun di lain waktu mungkin sulit untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Yang ketiga, praktikkan gaya hidup sehat. Mempraktikkan gaya hidup sehat adalah salah satu cara terbaik untuk meminimalkan stres. Tidak ada pengganti untuk nutrisi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, menghindari produk tembakau, dan hanya minum alkohol pada jumlah sedang sebagai kunci hidup sehat. Yang keempat, pelajari cara bersantai. Teknik pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, dan memikirkan kata-kata dan gambar yang menenangkan bisa menjadi teknik menenangkan yang ampuh di tempat. Yang kelima, kembangkan hubungan yang mendukung. Penangkal kuat lainnya untuk stres adalah memiliki jaringan hubungan yang dekat dan mendukung dengan orang lain. Yang terakhir, pertahankan segalanya dan dalam perspektif. Mengelola stres secara efektif tergantung pada menjaga hal-hal dalam perspektif. Ini sulit bagi sebagian orang karena mereka memiliki gaya menafsirkan peristiwa yang memperburuk stres yang mereka rasakan. Penyelesaian masalah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah atau peluang untuk peningkatan. Langkah pertama dalam memecahkan masalah adalah menyatakannya sehingga setiap orang yang terlibat dalam mengembangkan solusi memiliki apresiasi dan pemahaman yang terinformasi dan umum tentang tugas tersebut. Alasan meluangkan waktu untuk mendefinisikan masalah dengan hati-hati adalah karena terkadang orang salah mengira gejala sebagai penyebab. Yang kedua, menganalisis penyebabnya. Dua alat yang berguna untuk mengidentifikasi elemen kunci yang mempengaruhi situasi masalah adalah diagram sebab akibat dan analisis medan gaya. Diagram sebab akibat menggunakan pendekatan grafis untuk menggambarkan secara sistematis akar penyebab suatu masalah, hubungan antara penyebab yang berbeda dan secara potensial menentukan prioritas penyebab yang paling penting. Yang ketiga, mengembangkan solusi alternatif. Sebuah
Prosedur yang disebut teknik kelompok nominal atau NGT adalah cara yang baik untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan masalah. Dengan NGT, anggota kelompok menuliskan ide pada secari kertas individu yang kemudian dipindahkan ke papan tulis atau flip chart untuk dikerjakan oleh seluruh kelompok. Yang keempat, memilih dan menerapkan solusi terbaik. Solusi pertama yang dipikirkan seseorang belum tentu merupakan solusi terbaik. Bahkan, jika semua yang terlibat menganggapnya dapat diterima, lebih baik memilih solusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 5. Menilai dampak solusi. Dampak berkelanjutan dari solusi tersebut harus dinilai, sebaiknya dengan kriteria keberhasilan yang terukur yang dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas. Nah, yang pertama yaitu melihat berbagai hal dengan cara baru. Nah, maksudnya itu salah satu cara untuk melihat sesuatu secara berbeda adalah dengan berpikir dalam kerangka analogi. Nah, ini adalah perluasan praktis dari definisi kreativitas. Cronbach membuat pengamatan baru atau melihat satu hal dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kekuatan secara konstruktif. Selain membuat pengikut melihat masalah dari perspektif sebanyak mungkin, seseorang pemimpin juga dapat menggunakan kekuatannya secara konstruktif untuk meningkatkan kreativitas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kelompok dapat menekan pemikiran kreatif dengan menjadi terlalu kritis atau dengan memberikan penilaian selama tahap generasi solusi. Efek ini mungkin lebih terasa ketika hubungan otoritas yang kuat dan perbedaan status yang hadir. Selanjutnya yaitu mengenai membentuk beragam kelompok pemecahan masalah. Nah, maksudnya itu pemimpin dapat meningkatkan kreativitas dengan cara membentuk kelompok pemecahan masalah yang beragam. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.